Dan aku mungkin bisa bersedekah, membagi-bagi pada semua orang yang membutuhkan, itu tidak salah. Dan itu memang perintahmu. Tetapi apakah aku sudah belajar seperti Petrus dan Yohanes? Yakin bahwa memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dibandingkan emas dan perak, dibandingkan yang sementara, yaitu yang kekal. Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Apakah itu yang keluar dan kita bagikan? Shalom saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya akan ngajak Anda untuk membaca satu ayat yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Satu ayat yang saya yakin Anda semua pasti tahu perikop dari kisahnya. Di dalam ayat yang ke-6 ditulis demikian, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, kalau kita baca dua ayat berikutnya dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu, pengemis yang lumpuh itu, dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka. Jadi mengikuti dua rasul ini, Petrus dan Yohanes, masuk ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudaraku, ini adalah kisah mujizat yang bikin heboh ya. Setelah peristiwa ini terjadi kehebohan, saudaraku, karena kuasa Tuhan dinyatakan. Tetapi saya tertarik dengan kalimat yang diucapkan oleh Petrus, karena yang disembuhkan pada waktu itu disembuhkan oleh Tuhan melalui kedua hambanya ini, kedua muridnya ini, adalah seorang pengemis. Ya, dia peminta-minta yang sejak lahir tidak pernah bisa berjalan, dan setiap hari dia diusung, diletakkan di gerbang indah, ya, dekat pintu gerbang indah, dan meminta-minta sedekah dari orang-orang yang mau masuk ke bait Allah. Nah, saudara, pada waktu itu Petrus dan Yohanes berjalan masuk ke dalam bait Allah. Nah, seperti biasanya kalau ada orang masuk pasti dia minta, kasihani aku Tuhan, Tuhan yang baik hati, kasihani aku karena aku lumpuh dan tak bisa bekerja, kira-kira begitu saudaraku ya. Nah, Petrus berkata, lihat kami. Nah, tentunya tadinya nunduk gini terus lihat begitu saudaraku ya. Nah, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari dua hamba Tuhan ini. Tapi perkataan Petrus ini saudaraku, coba kita dalami. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Itu adalah fakta, saudaraku, bahwa kedua hamba Tuhan ini memang tidak punya emas perak. Kalau kamu minta emas perak, jangan pada kami, begitu kira-kira ya. Emas perak tidak ada padaku. Petrus dan Yohanes bukan orang-orang kaya. Mereka adalah nelayan-nelayan yang sederhana, saudara. Dan mereka menyerahkan hidup menjadi murid Kristus selama 3,5 tahun. Dan pada waktu itu, setelah Roh Kudus turun, mereka hidupnya sudah total bagi berita Injil dan bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Guru mereka yang mereka kasihi, yang mereka memberitakan keselamatan yang dari Allah itu. Jadi inilah kehidupan dari para rasul. Emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya. Nah, apa yang punya emas perak itu kan mewakili akan harta yang dibutuhkan oleh si lumpuh ini. Nah,
Petrus dan Yohanes nggak punya, saudaraku. Tapi apa yang kupunya? Rupa-rupanya mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Mereka punya Tuhan Yesus Kristus. Mereka punya pencipta langit dan bumi yang menyertai, mengasihi, dan menyelamatkan mereka dan tinggal di dalam diri mereka melalui kuasa Roh Kudus. Dahsyat, saudaraku, sehingga Petrus bisa berkata, apa yang kupunyai. Jadi mereka punya, ya, Petrus dan Yohanes punya. Apa yang kupunyai? Yang abstrak bagi mata dari semua orang yang melihat. Pakaian sederhana, emas perak tidak punya, pundi-pundi isi duit nggak ada, saudaraku. Tapi mereka punya sesuatu, yaitu punya Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Nah, ini aliran kuasa di dalam nama Tuhan Yesus itu begitu dahsyat, saudaraku. Saudara, pelajaran apa yang kita petik? Kita tahu peristiwa berikutnya, si lumpuh itu pun berjalan, mengikuti mereka masuk dalam bait Allah, dan bahkan melompat-lompat, ya, melompat-lompat dan memuji Tuhan. Nah, pada waktu itu, saudaraku, kuasa Tuhan itu dinyatakan begitu dahsyat. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan belajar, apakah nama Yesus itu ada di dalam diri kita? Kalau ada nama Yesus, sesungguhnya kita punya sesuatu yang lebih berharga, lebih berkuasa dibandingkan emas dan perak. Saudara, bukan berarti membagi-bagikan sesuatu yang sementara itu tidak salah. Bukan berarti membagi-bagikan sesuatu yang sementara itu keliru, begitu maksud saya, saudaraku. Tetapi ada satu yang harus kita sadari, yang lebih utama, yaitu apa yang aku punya, yang aku berikan kepadamu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah penyelamat bagi semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dia juga adalah healer, penyembuh, dokter, segala dokter. Nah, saudaraku, mari kita dengan sederhana merenungkan akan ayat ini dan kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku punya emas perak dan aku mungkin bisa bersedekah, membagi-bagi pada semua orang yang membutuhkan, itu tidak salah. Dan itu memang perintah-Mu. Tetapi apakah aku sudah belajar seperti Petrus dan Yohanes? Yakin bahwa memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dibandingkan emas dan perak, dibandingkan yang sementara, yaitu yang kekal. Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Apakah itu yang keluar dan kita bagikan? Termanifest keluar dalam Injil keselamatan, dalam kuasa yang membawa pertobatan, dalam kuasa kesembuhan ketika Roh Kudus bekerja. Saya berharap kita nangkap akan kisah ini dan berdoa, Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.